Indonesia, dan saya melukis karena memang saya study ya di seni rupa di Semarang. Itu saya kuliah mulai tahun sekitar 84. Saya kuliah di seni rupa. Sebenarnya cita-cita bukan jadi pelukis, itu tidak ada bayangan di pikiran saya, karena saya punya cita-cita itu di arsitektur. Awalnya karena saya melihat dari anak-anak kos di sekitar kampus itu, mereka itu sepertinya enak sekali bawa lukisan, lalu mereka sangat santai. Enggak tahu, saya hanya dari melihat sekilas aja saya jadi tertarik. Jadi saya berusaha untuk mencoba kenal dengan mereka, melihat proses mereka seperti apa saat kuliah melukis. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda di hati saya. Lalu saya berpikir, apa salahnya saya masuk di seni rupa? Karena saat itu yang saya pikirkan hanya saya ambil artnya aja, seninya aja. Saya nggak mikir jadi guru atau apa, itu kayaknya nomor 2. Kuliah sebenarnya saya sudah aktif di dunia lukis karena bertemu dengan banyak senior artis di Semarang. Saya sempat ikut pameran itu sebenarnya tahun 88 ya, lupa. Itu pelukis dan dosen-dosen se-Indonesia. Saya masuk salah satu partisipan di situ. Tetapi yang di benak saya adalah nomor 1, saya lulus, saya bekerja bukan untuk melukis, tapi saya masuk di advertising. Saya masuk di Jakarta itu tahun 90, dan akhirnya painting itu sempat saya tinggal. Saya lebih fokus di advertising. Lalu saya mulai melukis itu tahun 2013. 2013 saya melukis ya masih proses penyesuaian lagi. Lalu tahun 2014 saya masuk di Galnas, seleksi di Galnas. Saya juga nggak ngira kalau itu guru-guru se-Indonesia. Agak nekat juga waktu itu 2015 saya hubungin, saya lihat di Facebook ya, pelukis. Waktu itu saya ketemu yang senior, saya nekat hubungin, DM di situ. Saya minta, boleh nggak saya ketemu, saya juga melukis tapi saya pengen ikut pameran gitu. Ya karena saya masuk di Galnas kan, saya pikir itu buat saya seperti support gitu loh. Oh berarti lukisan saya masuk gitu, tetap diperhatikan. Lalu saat saya ketemu dengan yang lebih senior, ya biasa, saya nggak kaget kalau di dunia seni itu mereka hanya menganggap agak nyinyir, emang kamu bisa melukis, itu biasa hal seperti itu. Jadi dari situ saya coba, saya sudah siapkan sampai beberapa lukisan, tapi ada sesuatu yang saya tidak cocok dengan keinginan dia. Bukan masalah budget atau apa, tetapi saya merasa tolong yang dilihat kualitas karya, bukan pribadi seseorang, bukan siapa dia atau apa. Dan saya merasakan itu, saya sangat kecewa karena saya sudah menyiapkan sampai 5 lukisan. Saat mereka pameran saya ditinggal. Memberikan support juga untuk semua perempuan pelukis di Indonesia. Jangan pernah menyerah. Jangan hanya karena istilahnya kayak dibully atau bagaimana, ya jadikan aja itu sebagai apa ya, support untuk diri kita. Jadi yang lebih tahu itu kita, bukan orang lain. Saya juga ingin men-share ke teman-teman pelukis perempuan, jangan pernah menunggu untuk pameran tunggal. Saya semua lakukan sendiri, saya tidak pernah mengeluh ke siapapun.
kita jangan bicara dana. Ya, saya nggak punya dana, tetapi saya punya keyakinan aja. Karena saya bisa mendesain, jadi saya buat semua sendiri. Saya coba baca, bukan berarti pelukis itu malas baca ya, enggak. Kita harus banyak baca. Bukan berarti pelukis itu hanya diam, nongkrong di kamar, cari ide, itu salah besar. Ide itu akan keluar kalau kita mencoba mencari dari banyak hal. Awalnya go internasional itu saya nggak punya bayangan seperti itu. Saya hanya punya mimpi. Saya pengen ke luar negeri jalan-jalan, tapi saya nggak mengeluarkan biaya karena memang ya jujur aja itu besar kalau kita keluar negeri. Kalaupun saya ada juga saya akan tetap jalan keluar gitu. Karena ini nggak ada. Awalnya saya punya teman di Turki. Dia direktur di salah satu museum di situ. Dia tertarik dengan lukisan saya, lalu sempat menghubungi saya, Maria tolong kirim karya foto kamu. Ya karena itu harus seleksi ya, kalau di luar tuh biasanya harus seleksi. Dan saya kirim foto itu tentang perempuan pakai kebaya. Karena dia suka sekali, dia lihat ini adalah ciri khas culture kamu. Jadi saya bawa itu dan dia tertarik. Dia minta saya kirim lukisan itu. Ya kamu masuk, poster udah dibuat, semua dibuat, nama saya udah masuk di situ. Saya harus kirim dan itu biayanya nggak murah. Saat itu saya harus pameran. Di sisi lain saya harus pameran waktu itu di Balai Budaya, dan saya minta maaf ke teman saya nggak bisa karena itu ngirim juga mahal. Dia tidak mau, jangan dibatalkan, udah kamu siapkan aja, kamu nggak usah mikir apa-apa. Dan dari Turki itu meminta seseorang mengambil karya saya di Indonesia karena itu orangnya masih di Indonesia. Jadi saya merasa sangat sangat tersanjung dan begitu bagus banget mereka memberi apresiasi ke saya. Dan saya sempat bilang karena tanggalnya sama dengan pameran saya nggak bisa datang karena itu pameran saya yang kerjakan sendiri semua. Oke, nggak apa-apa, nanti saya mewakili. Jadi saat penerimaan penghargaan segala macam itu teman saya yang maju. Seperti misi waktu saya ke Korea, saya bawa misi tentang freedom. Saya hanya menyimpulkan ada jendela, ada perempuan dengan tangan yang seperti sayap, itu semua simbol. Jadi saya ingin memberikan ke spirit ke semua perempuan. Kenapa tema saya perempuan? Karena memang saat ini saya masih lebih fokus di perempuan. Ini temanya tentang heaven, ya, bukan heaven kita jalan-jalan di surga, tidak, tetapi apa yang sudah saya jalanin itu dalam ruang surga buat saya, walaupun itu banyak rasa sakit, sedih, gembira. Ini menggambarkan tentang anak-anak saya. Saya sempat kehilangan 2 kali. Yang terakhir itu twins, kembar, itu anak saya. Saya gambarkan di sini. Yang kembar itu adalah yang gold, ya. Gold itu adalah sesuatu yang buat saya itu sangat tinggi. Dia memberikan spirit hidup ke saya, walaupun itu sangat menyedihkan ya, kehilangan anak itu tidak mudah. Dan lalu saya menggambarkan yang blue. Blue itu adalah dia memberikan cintanya dia ke saya itu seluas lautan. Saya pikir kita nggak bisa menilai semua itu, dari rupiah juga tidak. Ini yang anak kedua yang
saya juga kehilangan dia, dan itu saya harus melewatin begitu banyak kesakitan, kesedihan, karena saya harus operasi 2 kali dan itu taruhannya nyawa. Tapi saya pasrah ke Tuhan karena saya hanya minta beri saya kesempatan hidup kedua kali, karena saya masih punya ini yang sampai sekarang ya. Jadi tangan ini sebenarnya adalah love. Apapun yang terjadi, saya tetap selalu mencintai mereka. Ya. Jadi mata satu, jangan pernah takut. Kamu berjalan hanya sebelah, karena sebelah pun kamu punya kekuatan. Kamu tidak harus menuntut harus ada 2 mata yang menuntut kamu jalan untuk ke depan. Jadi jangan pernah menyerah, karena saat kita jatuh itu proses kita menuju yang lebih baik lagi. Jadi ini yang membuat saya semakin hidup. Di belakang itu adalah saya gambarkan circle. Ya hidup memang circle kan. Kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang tempat gelap, kadang terang. Ya jalanin aja gitu. Ini lukisan ini sebenarnya hasil dari seperti saya merangkum dalam satu kehidupan saya. Nah, sebenarnya warna-warna ini semuanya memberikan meaning ya, ada arti. Ya, saya melukis tidak asal melukis, tetapi memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke penikmat. Ya kalau menurut saya memang ini berat. Saya juga merasakan berat. Walaupun saya bekerja itu bukan berarti buat saya mudah. Tapi kita mau komplain juga itu nggak ada artinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau saya memang saya bekerja, tetapi ada setengah bekerja itu saya memang tidak bisa mendapatkan salary kan, memang kondisi seperti ini dan saya paham. Saya melukis, saya kontak dengan teman-teman, saya tetap coba kirim ke sana, kirim ke sini, bukan berarti saya diam, enggak, tapi saya juga berkarya. Seperti saya posting itu sebenarnya bukan pamer ya, saya bagian dari memberikan support ke teman-teman. Kita tetap aja berkarya walaupun harus memakai media yang sangat sederhana. Saya memakai cat air, tetapi jangan terus kita hanya mengeluh. Tidak perlu juga kita marah-marah di medsos, itu nggak ada artinya. Justru malah menunjukkan kualitas kita seperti apa. Ya kita tetap harus berusaha. Kalaupun ada teman yang memang kita bisa bantu, ya kita bantu.